Ya, jadi bukan hanya soal puasa pantang, tetapi inti dari Prapaskah itu bagaimana kita kembali ke pusat hidup kita, yaitu Allah sebagai pusat. Bukan manusia yang menjadi pusat hidup, tapi adalah Allah. Lalu untuk ini maka kita selama 40 hari masa Prapaskah itu kita mengadakan latihan-latihan rohani. Santo Ignatius dari Loyola itu menggunakan istilah exercitia spirituale, latihan-latihan rohani. Dok, pusing gua. Dengerin Romo Jack ngomong mulu. Tapi daging semua bro. Udah 2 tahun gua ngomongin Iya Paskah sih. mulu gak selesai lu. Cuman tahun ini lebih dalam loh. Iya lumayan Ya kan? sih. Ya gue setengah Lu ngerti. lebih banyak dapat nggak? Iya dapet. Banyak kan? Tapi banyak yang gue juga kayak mau nanya lagi. Tapi nggak apa-apa, supaya kita lebih paham. Betul. Ya, Jadi umat Katolik jangan pasif. Yes. Kita belajar terus dengan cara nonton YouTube repotin Repot. Romo Jack terutama kali ini. Thank you guys. Bye. Romo. Jadi dalam masa Paskah ini itu banyak orang yang merasa kayak kita itu ngelakuin tombol pause pada saat pantang dan puasa. Misalkan ada orang yang pantang merokok, pantang minum alkohol maksudnya ya, jangan minum aqua ya pantangnya. Terus pantang yang lain-lain. Tapi dalam hati kecil mereka itu mereka tahu kalau nanti itu bakal ngelakuin lagi. Jadi buat apa sih inti dari pantang dan puasa yang mereka lakukan? Jadi bukan cuman kayak libur dosa lah gitu misalkan ya. Kayak break sebentar. Gitu ya. Aku juga tahu itu jawabnya. Tapi ya begini, Prapaskah harus dilihat sebagai latihan-latihan rohani. Ya, mungkin tidak langsung bisa sekali sempurna. Jadi secara bertahap. Coba kalau setiap tahun kita mengadakan latihan-latihan rohani secara khusus, itu pasti ada dampaknya. Ya, jadi bukan hanya soal puasa pantang, tetapi inti dari Prapaskah itu bagaimana kita kembali ke pusat hidup kita, yaitu Allah sebagai pusat. Bukan manusia yang menjadi pusat hidup, tapi adalah Allah. Lalu untuk ini maka kita selama 40 hari masa Prapaskah itu kita mengadakan latihan-latihan rohani. Santo Ignatius dari Loyola itu menggunakan istilah exercitia spirituale, latihan-latihan rohani. Sama aja dengan kalau Jason, Pak Yudi itu mau benar-benar menjadi seorang atlet yang hebat, itu pasti membutuhkan latihan-latihan. Jadi pantang puasa ini latihan rohani. Latihan rohani. Jadi nggak heran ada yang gagal, ada yang berhasil. It's okay dong. It's okay. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Tapi kita kan tidak melihat kita berhasil atau kita gagal. Tapi sejauh mana kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengolah batin kita. Jadi intinya pada batin sebenarnya, pengolahan batin, Tapi pengolahan rohani. tujuannya berarti bukan untuk perubahan ya? Ya tentu saja perubahannya, tapi bukan sekedar perubahan sebagai perubahan. Perubahan itu harus mengembalikan kita kepada Tuhan sebagai pusat dari hidup manusia. Jadi sebenarnya Prapaskah itu adalah recentering, kembali ke pusat. Kita kembali pada zaman Adam dan Hawa. Sebenarnya kalau kita melihat namanya juga Taman Eden, Taman Firdaus. Apa yang kurang? Tercukupi semua. Jadi sebenarnya juga bukan masalah kaya miskin. Mereka tercukupi semua. Kenapa dia jatuh ke dalam dosa? Karena dia tidak lagi menjadikan pusat hidupnya adalah Allah, tapi manusia. Dengan kata lain, dia jatuh dalam kesombongan, maka dia keluar dan menjadi berdosa. Jadi sebenarnya dosa manusia itu bukan pertama-tama karena kekurangan dan kelemahannya, tapi manusia itu berdosa karena kesombongannya. Justru itu mau dilatih sepanjang masa Prapaskah ini supaya kita nggak sombong. Terus Salah satunya itu bisa menghilangkan hal-hal yang menghalangi kita untuk menjadikan Allah sebagai pusat dari hidup kita. Oke, jadi pantang itu sebenarnya balik lagi untuk mengutamakan hidup kita untuk Allah.
baik itu ya apapun yang kita lakukan untuk pantang pasti hal yang baik. Senternya harus ke Allah. Betul. Jadi kalau kita kayak berhenti ngerokok itu bagus dong. Kita ngejaga diri. Betul. Tapi di satu sisi juga balik kepada Allah. Balik kepada Allah juga, benar. Romo. Esen pantang dan puasa kita itu sangat sederhana secara fisik ya. Coba pantang apa? Pantang kalau dia kebetulan merokok, pantang rokok. Ada yang makan Makan daging. daging. Ya, pantang daging. Gula. Jajan. Nggak terlalu susah itu. Pada saat masa yang namanya puasa itu pun secara resmi itu pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Agung. Itu pun puasanya juga makan kenyang satu Sekali. kali. Jadi tapi ini sebagai tanda. Tapi yang pokok itu bagaimana kita mengolah hidup supaya kembali kepada Allah, recentering. Kembali menjadikan Allah sebagai pusat, bukan diri kita dan juga bukan diri orang lain. Itu sebenarnya yang mau dicapai. Pasti sadar gereja juga sangat bijaksana, apalagi Tuhan Allah sangat bijaksana. Nggak mungkin sekali selesai, sekali sempurna sekaligus. Tapi ini kita harus terus ikuti supaya lama-lama setelah sekian lama itu kita Terbiasa. diperbaiki terus gitu. Jadi sama aja dengan pengakuan dosa. Mungkin juga sampahnya juga tetap sama kalau kita bersihkan rumah itu. Ya, masalah orang seperti itu mostly. Sampahnya tetap sama. Tapi coba nggak dibersih-bersihkan. Demikian Numpuk. juga pengakuan dosa. Ada orang yang mengaku dosa, dia bilang nggak mau mengaku dosa karena tahu dosanya ya tetap aja sama. Sama aja dengan rumah kalau nggak dibersihkan berhari-hari. Jadi tetap harus terus-menerus dibersihkan, walaupun sampah lagi bersihkan. Selama-lama Romo. kita harus menjadi fokus Allah. Kenapa disebut retret agung, Romo? Kalau pada saat Prapaskah. Retret agung. Itu kan istilah yang lain lagi dari Prapaskah. Retret agung, dalam retret itu kan sebenarnya juga di sana ada latihan-latihan rohani, pengolahan rohani, supaya kita semakin menjadikan Allah itu sebagai pusat hidup. Ya. Oke. Maka disebut retret agung karena ya 40 Cuman istilah aja Cuman ya. istilah. Romo, kalau misalkan ada satu kata atau mungkin kalimat singkat yang menceritakan suatu kesatuan ya, Trihari Paskah itu ya, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Banyak orang itu nggak ngerti bahwa ini tuh sebenarnya bukan sebuah segmen yang terpisah, tapi satu sebuah kesatuan. hal yang satu. Kalau Romo bisa jelaskan ke umat secara mudah, itu tuh ceritanya bagaimana sih? Itu kita seolah-olah mulai dari Kamis malam sampai dengan hari Minggu itu berada di dalam gereja. Karena ini sebenarnya satu ibadat. Dan ibadat itu dimulai dengan penderitaan, kemudian wafat, dan kemudian kebangkitan Yesus. Jadi maka istilah sekarang bukan sekedar Trihari Suci, tapi Trihari Paskah. Kita merayakan Paskah itu bukan pada hari Minggu, hari raya hari Minggu Paskah, tapi sudah dari sejak Malam. perjamuan hari Kamis Putih sore itu sampai hari Minggu. Nah, nggak boleh tuh ikut satu-satu Maka ya. Satu hari, satu Trihari Paskah. Hmm. Jadi merupakan seperti satu ibadat saja. Maka kalau perhatikan perayaan Ekaristi pada hari Kamis itu tidak ditutup. Ya, Nggak ada penutupan. pulang begitu aja. Pada Jumat Agung pun tidak dibuka Ya, dan betul. tidak ditutup. Oke. Baru nanti pada Vigili Paskah itu ditutup dengan berkat dan itu berlanjut terus sampai hari Minggu sore. Itulah hari Raya Paskah. Kalau umat yang hanya mengikuti, Satu ada aja. iya misalkan misa vigili aja, Nggak komplit berarti dong. nggak ya? komplit. Nggak afdol. Kayak yang tengah-tengah misa baru datang Yes. misalkan. Waduh. Ya, maka disebut di dalam gereja Katolik sebagai jantung liturginya adalah Trihari Paskah itu, khususnya pada Vigili Paskah. Jantung dari segala jantung liturgi dalam gereja Katolik. Jadi mereka jangan sampai nggak mengikuti semua ya, Iya. karena itu sebuah kesatuan. Harus komplit ya. Nah, kalau misalkan di Kamis Putih
Kita mulai dari Kamis Putih dulu ya mungkin ya. Sebenarnya kita udah bahas Ko Yudi. Yes. Di tahun lalu, Betul. Paskah, kita itu juga udah bahas soal ini sebenarnya. Tapi lebih ke bagaimana cara kita bersikap. Yes. Tapi hari ini kita akan fokus Edisinya beda. Iya, mengulik lebih ke simbol-simbol yang ada Yes. di sana itu apa sih gitu loh. Mumpung ada ahlinya. Mumpung ada ahlinya, mumpung masih fresh dia nih. Yes. Kita korek semua. Oke. Romo Jack, di Kamis kita baliklah ke Kamis Putih ini. Itu kan ada masih ada perayaan Ekaristi Yes. dan akhirnya dilanjutkan dengan pembasuhan kaki para muridnya. Kenapa itu dilakukan di hari yang sama? Kenapa setelah ada Ekaristi kemudian ada pembasuhan kaki? Ada 3 aspek dalam perayaan Kamis Putih. Yang pertama adalah penetapan sakramen Ekaristi. Ekaristi yang kita rayakan terus Ya, tuh setiap harinya. itu. Yang kedua adalah penetapan sakramen imamat. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, perbuatlah ini setiap kali. Siapa yang memimpin? Maka dia memilih rasul-rasulnya. Dalam gereja Katolik, rasul-rasul itu dilanjutkan oleh imam-imam tertapis. Maka dari dulu perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik selalu oleh imam tertapis. Lalu yang ketiga adalah penetapan pelayanan. Itu yang tadi Jason sebut itu pembasuhan kaki. Jadi pembasuhan kaki itu juga ada tata gerak tertentu yang kita harus perhatikan. Oh ya? Jadi kalau Anda nanti bertugas sebagai medsos, video harus diperhatikan. Ada 3 langkah di situ. Yesus bangkit dari meja, dari altar. Lalu yang kedua, menanggalkan jubah. Dan yang keempat, mengikatkan kain. Lalu membasuh kaki. Kalau perhatikan, tata gerak ini kaya sekali sebenarnya. Oke. Yang pertama kalau lihat, maka nanti harus kelihatan semua itu, harus disorot. Dari meja altar, itu artinya apa? Menanggalkan kemuliaannya. Oke. Ketika Yesus mau menjalani salibnya, dia menanggalkan kemuliaannya. Jadi dia meninggalkan altar itu, menanggalkan kemuliaan Yesus. Itu diragakan oleh imam itu pada Kamis Putih. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, menanggalkan jubah. Artinya apa menanggalkan jubah? Mengosongkan diri. Kenosis. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu yang kedua. Maka ketika kalau Anda bertugas sebagai kameramen atau apa video medsos, harus tunjukkan ketika imam itu membuka jubah. Karena itu punya doa yang sangat mendalam. Yang ketiga, ada ikatan kain itu. Ada ikat kain itu juga harus ditunjukkan. Itu sebagai ungkapan menyerupai hamba. Menyatakan diri sebagai hamba. Kemudian langkah ketiga, membasuh kaki. Membasuh kaki itu mengungkapkan penyucian manusia. Langkah ketiga atau keempat? Keempat. Tadi ada 3 langkah itu. Maka nanti coba disorot. Karena ini kita berdoa dalam liturgi kita itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tata gerak, malah dengan keheningan, dengan simbol-simbol. Dan simbol itu bukan sekedar simbol, tapi simbol itu mau mengungkapkan sesuatu yang amat mendalam. Jadi dalam keheningan itu juga, maka misalnya kita berdoa gitu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama di Kau kini dan sepanjang segala abad. Amin. Amin baru jalan. Pada saat jalan itu, lektor-lektris itu adalah doa. Jangan dikira kita hanya dengan kata-kata. Lektor-lektris? Iya, kalau misalnya hari Minggu gitu. Kalau kali sebelum amin. Udah jalan duluan. Betul. Harus berhenti pada amin. Perjalanan itu sendiri, tata gerak itu adalah doa. Dia selalu ada. Jadi kita tidak hanya berdoa dengan kata-kata, dengan simbol-simbol, dengan tata gerak. Itu semua adalah doa. Keheningan sendiri adalah doa. Cuma seringkali orang ngerasa kalau habis amin baru gerak, itu lambat. Betul. Ada jeda. Takutnya ada awkward, padahal awkward sendiri. Padahal itu adalah doa. That silence is a prayer ternyata. Ada ruang kosong. Kayak kalau misalnya kenapa sekarang ini tidak ada bunga?
Kenapa misalnya arsitektur gereja itu zaman dulu itu ada banyak ruang kosong? Itu adalah tempat Tuhan. Ungkapan Tuhan ada di situ. Kalau penuh sesak, itu Tuhannya mau di bukan juga mana? hati kita sesak, Tuhan nggak mau datang. Keramaian bro, Padat-padat. gerejanya keramaian. Kalau altar yang kosong sendiri, itu kenapa pada saat Kamis Putih? Itu kan kalau altar itu kosong, altar itu dilucuti atau dikosongkan, itu kan mengungkapkan bahwa Yesus itu juga sebelum disalibkan kan dibuka seluruh bajunya. Ya, Seluruh ditanggalkan. sampai ditanggalkan. Maka hari itu diikuti semua taplak altar, lilin, bunga, dan Hilang semua. salib liturgi. Kosong altar itu semua. Oh, dekor juga nggak ada ya? minimalis. Itu Oh, minimalis. mengungkapkan bagi kita altar itu bukan sekedar tempat perjamuan, tapi punya juga makna. Altar itu adalah Kristus sendiri yang ditanggalkan seluruhnya, di mana dia mengosongkan diri serendah-rendahnya. Jadi makna teologinya sangat mendalam dan sangat kuat. Termasuk patung-patung ditutup ya Romo ya. Bagaimana? Patung-patung ditutup. Patung Yesus. Patung-patung ditutup karena patung-patung itu kan menunjuk pada kemuliaan surga juga. Dan kita masanya adalah masa berkabung, masa diam. Maka sebenarnya masa Prapaskah, khususnya pada Jumat Agung dan Vigili Paskah, ada masalah keheningan yang luar biasa. Keheningan itu adalah doa tanpa kata. Ini susah sekali bagi kita orang Jakarta. Karena kita hidup dalam suatu kebisingan. Maka ketika hening dikira orang lain tidak siap menyanyi. Apalagi misa-misa itu orang-orang justru datangnya berjam-jam sebelum misa atau sebelum ibadat. Yang ada kan rame ya, ribut. Padahal harusnya hening. Sama dengan Jumat Agung, kita langsung masuk. Ini kan tidak perlu lama ini. Jumat Agung, kenapa imam langsung tiarap? Depan gini tanpa kata-kata langsung tiarap. Tiarap itu artinya apa? Pada awal Jumat Agung, salah satu tindakan liturgi yang paling kuat, maknanya dalam seluruh tahun liturgi gereja. Gestur ini tidak diiringi kata-kata. Keheningan itu sendiri sudah menjadi doa. Ya. Jadi pada saat itu ada 3 hal yang diungkapkan oleh imam atas nama seluruh umat. Yang pertama adalah mengakui kebesaran Allah. Wa'ala mahasar. Ini saat Jumat Agung. Pada saat Pada dia tiarap. tiarap itu. Oh, itu kita nggak dengar dong? Atau disebut? Oh, nggak. Ada pakai mic ya? Nggak ada. Nggak ada. Kan? Menyadari, lalu kedua menyadari kelemahan manusia. Dan yang ketiga adalah memohon belas kasih Tuhan. Karena mengakui kebesaran Allah. Lalu menyadari kelemahan manusia. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya lari semua. Maka kita sekarang mohon ampun pada Tuhan. Bahwa kita lemah. Itulah. Lalu yang ketiga, memohon belas kasih Tuhan. Karena melarikan diri Petrus, itu kan sebenarnya representatif Manusia kita. Iya. mohon belas kasih. Jadi ada 3 hal pada saat tiarap itu. Seringkali umat lupa itu. Mulai dengan tiarap, tenang. Ya. Pada saat itu 3 hal yang diungkapkan. Jadi bukan hanya tiarap begini, kerap kali lama, terlalu lama katanya. Ketiduran lagi. Ketiduran lagi. Karena kita umat nggak tahu sebenarnya apa sih yang Romo Betul, lagi Mas. ngomong. Makanya dijelasin sekarang. Maka pertama mengakui kebesaran Allah. Mengakui kebesaran Allah. Kedua, Menyadari kelemahan. adalah menyadari diri manusia yang lemah. Ketiga, mohon belas kasih Tuhan atas kelemahan ini. Itu yang mau diungkapkan. Dan sebenarnya di misa kita banyak sekali doa imam yang kita nggak dengar. Oh, Aku sering lihat mulut Romo tuh pas lagi kayak pegang apa sih dia Ya, punya bikin wine-nya, ya persembahan juga. Itu Nah, ada doa-doanya semua bro. betul. Dan ternyata ini bagus banget Romo. Ini suatu hal yang menurut aku jarang diperhatikan orang, bahwa diam itu adalah doa, keheningan itu doa. Dan itu yang membedakan kita sebagai umat Katolik dibanding yang lain. Nah,
boleh gak? Aku tuh pengen ngerti lebih dalam kenapa keheningan itu bisa menjadi sebuah doa, bisa dianggap sebagai doa. Dalam keheningan itu kita sudah mendengar suara Tuhan. Tuh. Jadi akan kelihatan pada saat kita komuni. Kalau dalam komuni yang apa itu bagus sekali. Dalam keheningan itu ada tahap-tahapnya. Ya. Kalau sebelum komuni kita berdoa kepada Tuhan. Kalau setelah komuni kita bersama Tuhan berdoa. Kita bersama Tuhan berdoa ketika Tuhan sudah berada dalam tubuh kita juga. Bersama Tuhan, karena tubuh kita itu beberapa menit itu menjadi tabernakel. Sesudah komuni. Oke. Iya. Jadi nanti diam, Tuhan sendiri yang bicara kepada kita, bukan kita lagi berdoa. Itu yang disebut dengan kontemplatif, diam bersama Tuhan. Jadi sebenarnya lagu komuni itu tidak usah pakai nyanyian. Kan ada yang Pelan-pelan, berisi, ada yang kenceng, sentimental, crescendo. Instrumental. yang Oh ya, that would be nice actually ya. Karena inilah saat yang paling Intim. intim. You jadi tabernakel Tuhan beberapa menit karena you menyambut Tuhan. Berapa lama itu Romo? Ya, beberapa Depends. menit. Karena setelah itu you berdosa, Tuhan juga kan bisa lagi. Langsung lepas lagi udah, ntar lagi minggu depan kita ketemu lagi. Ya paling Tapi nggak itulah konsep. paling nggak suci lah beberapa saat itu loh. Maka yang puncaknya itu adalah komuni, setelah doa syukur agung itu pada ritus komuni. Karena di situ kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan, tapi kita bersama Tuhan. Kayak yang memimpin doa itu adalah Kristus sendiri. Dan kita diam bersama Kristus, mendengar, menerima apa yang Dia katakan pada kita. Dan itu semua Itulah terjadi dalam keheningan. Ya, itulah doa. Nah, sekarang kini komuni. Pada saat komuni you tidak nyanyi, umat mengira gak siap Sepi. paduan suaranya. Padahal itu adalah bagian yang sangat penting. Oke. Nah, ini harus beri dalam katekese. Apalagi lagunya, mengapa saya kadang-kadang itu pada saat komuni ada lagu yang Crescendo, Bingar-bingar. keras. fortissimo. Nggak cocok sama sekali. Nggak cocok sama sekali. Dari situ sebenarnya ada meditasi, kontemplasi. You menjadi tabernakel beberapa menit setelah menyambut itu. Tapi yang lucu adalah baru nyambut, Lagunya dia hormat udah. lagi ke salib itu. Dia tidak percaya ini adalah tubuh Kristus masuk dalam dirinya. Apa abis abad? Ya, sekarang gini coba. Tubuh Kristus dia terima. Setelah itu dia hormat ke salib juga. Oh, padahal kan udah. Berarti dia nggak percaya yang dia Adalah sangka tubuh adalah Kristus. Dia menjadi tabernakel di situ. Kenapa hormat ke sana? Ya. Ada orang yang Itu kadang-kadang ini kebiasaan. kebiasaan. Seolah-olah salib itu lebih. Hormat dia ke sana. Ini sekarang sudah di dalam. Oh, Dia sudah apa yang jadi dihormati tabernakel, lagi? seperti tabernakel. Iya. Jadi you kau perlu lagi hormat tabernakel. You sudah jadi tabernakel. Oke, tubuh Kristus itu ketika lagi nggak ada di altar, which is pada saat Jumat Agung ya berarti ya, dan Kamis Putih, berarti kita kan banyak umat yang kalau datang mau duduk harus hormat dulu. Berarti nggak perlu dong ya, mau hormat ke siapa? Tidak perlu karena justru pada saat perayaan Ekaristi kalau benar gerejanya tabernakel itu harus ditutup. Oke. Karena proses menjadi tubuh dan darah Tuhan itu masih berlangsung. Jadi yang ideal adalah pada saat suatu perayaan Ekaristi diperhitungkan kira-kira umat yang hadir itu berapa. Kalau hadir 800, dia kalau hostinya 800. Sehingga umat yang menerima komuni itu dari hosti yang baru. Kamu pilih yang mana? Makanan sudah Fresh berhari-hari apa yang udah atau- dipanasin. Mengapa ada tabernakel? Tabernakel itu fungsinya hanya dua. Pertama untuk adorasi, kedua untuk piatikum, untuk orang sakit. Bukan untuk menyimpan sebagian besar hosti yang dibagi dalam misa yang bersangkutan.
Lalu sekali lagi alasannya praktis, supaya nanti jangan lama. Ya kalau praktis ya sudah, nggak bisa kita merayakan di Turki. Ada banyak sekali yang praktis. Ya kan? Ini sama aja dengan pertanyaan Yudas Iskariot ketika Maria Magdalena meminyaki tubuh Yesus. Pikir praktis, lebih baik itu minyak wangi itu dijual dan dibagikan pada orang-orang miskin, bantu orang miskin. Lalu Yesus mengatakan, tidak setiap hari aku ada di sini. Jadi Yesus nggak pikir praktis seperti kita. Ini manusia modern kali Romo ya. Manusia modern berapa kali begitu. Jadi coba, keheningan punya makna. Justru yang sangat bagus pada saat komuni tidak ada nyanyian. Diam, hening. Diam. Jadi pada waktu COVID itu Kalaupun ada nyanyian, komuni batin Romo. oke lah. Nyanyiannya itu bukan keras. Udah do. Nggak cocok sama sekali. Iya, maknanya nggak sesuai. Di situ orang meditasi dan kontemplasi. Masih ada waktu nih Romo sebelum kita masuk ke lebih dalam ke Jumat Agung. Di Kamis Putih kan itu sebagai suatu momen yang sangat penting bagi kita umat Katolik, karena itulah asal muasal kita melakukan Ekaristi. Betul, iman. Setiap harinya tanpa kita sadar itu di Kamis Putih. Nah, tapi banyak di luar sana yang bukan Katolik merasa kok kalian malah kayak nyembah roti atau apa? Maksudnya apa sih? Yesus kan sudah bangkit. Ngapain kita masih berdoa atau mengkonsumsi roti dan wine yang dianggap sebagai darah Yesus sebagai umat Kesannya Katolik? Ngulang-ngulang terus ya. Kan Yesus sudah bangkit. Kenapa ini bukan antara kita dengan yang di surga, tapi kenapa harus ada fisiknya gitu? Orang bilang itu kan Yesus bilang makanlah dagingku dan minumlah darahku. Itu kan sebuah simbol. Mereka tangkapnya seperti itu, Romo. Itulah kita punya perbedaan dengan mereka. Bagi kita itu simbol itu bukan sekedar tanda, tapi di dalam simbol itu sendiri hadir siapa yang ditandakan. Jadi kalau kita memahami simbol atau tanda, harus dibedakan yang pertama-tama tanda-tanda alam. Kalau mendung, petanda sebentar lagi Akan hujan. jadi hujan. Itu tanda-tanda alam. Lalu ada tanda yang kedua berdasarkan kesepakatan-kesepakatan. Misalnya tanda lalu lintas. Merah berarti diam. Kuning berarti Hati-hati. hati-hati. Lalu hijau boleh jalan. Itu berdasarkan kesepakatan. Namanya juga kesepakatan. Jadi bisa saja dirubah lagi. Merah itu artinya jalan, bisa begitu. Namanya Kesepakatan, betul. Dan kesepakatan ini relatif sudah diterima di seluruh dunia. Maka jadi kacau kalau misalnya di Jakarta itu merah itu jalan, sedangkan di Amerika itu merah itu berhenti. Iya. Maka harus disepakati, penting juga. Lalu yang ketiga itu yang kita sebut tanda-tanda religius. Tanda religius itu bisa berarti menunjuk suatu sakramen, tapi di dalam pada tingkat yang paling dalam perayaan Ekaristi, di mana roti dan anggur menunjukkan dan mengungkapkan apa yang ditandakan. Di dalam, saya tidak tahu dalam bahasa Latin, gampang sekali dijelaskan itu. Signum efficat gratia. Signum itu tanda, efficat itu menunjukkan, menandakan, menghadirkan. Gracia, rahmat. Jadi dalam bahasa Indonesia susah sekali itu. Efficat itu nggak ada terjemahannya satu kata. Tetapi di dalam teologi bahasa Latin itu efficat itu berarti menandakan, menunjukkan, menghadirkan. Jadi pada saat kita menerima komuni, roti itu secara ini istilahnya juga secara esensial dan hakikatnya sudah menjadi tubuh Tuhan. Jangan heran juga. Jangankan pada roti. Kalau Tuhan mengatakan di sini dia hadir, bisa di sini dia hadir kok. Kenapa? Dia Maha Kuasa. Bahkan Yesus sendiri di Alkitab bilang, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Iya. Dia mengatakan kalau kamu apa yang kamu lakukan terhadap orang yang kecil, orang-orang yang
tersingkir kamu lakukan terhadap diriku. Itu berarti dia bisa hadir di sana. Namanya Tuhan Allah. Bisa juga dia ambil di kertas ini. Dia protes. Dia Tuhan Allah kok. Dimanapun dia bisa hadir. Kenapa orang persoalkan itu? Ya kan? Dia bisa hadir dalam segala tempat. Betul. Namanya Tuhan Allah kok. Bisa juga dia hadir dalam bentuk barang-barang apa. Namanya Tuhan Allah. Maka ini kan sekarang kita dalam rangka tahun jubileum Santo Fransiskus. Kenapa Santo Fransiskus kemudian dia menangis ketika melihat hosti dalam perayaan Ekaristi? Dia menangis. Bukan karena sedih, terharu. Betapa Tuhan itu yang Maha Kuasa mau hadir dalam roti sekecil ini. Maka dia terharu, nangis dia. Itu Santo Fransiskus Assisi. Bahwa Tuhan Maha Kuasa, kok hadir dalam hosti bang ini kecil? Lalu you protes, Tuhan mau hadir begitu? Dia Maha Kuasa, you terbatas. Dia Maha Kuasa, dia tak terbatas. Protes, kenapa Tuhan hadir di situ bilang? Ya. Dan Tuhan mengatakan bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Bilang enggak, bilang. Enggak benar itu. Tuhan harus kita pahami benar bahwa keberadaan Allah itu beda dengan keberadaan manusia. Allah bisa hadir di sini, bisa hadir di tempat lain. Tapi manusia nggak bisa hadir di sini dan di Penyu. Tapi Tuhan Allah bisa hadir semua. Jadi kita jangan berpikir Allah itu seperti kita berpikir. Jangan membatasi. Iya. Ya. Jadi bagi saya wajar sekali bisa saja dia hadir dalam Ekaristi walaupun tetap dalam rupa roti, hakikatnya pasti sudah menjadi tubuh Tuhan setelah konsekrasi itu. Maka Fransiskus menangis dia. Kok Tuhan begitu Luar biasa. Maha Kuasa dia bisa hadir di sini. Maka dia ciptakan juga dengan presepsio itu adalah kandang Natal itu kan. Dibayangkan ketika itu dia menangis. Oh Tuhan begitu Maha Kuasa mau hadir dalam kandang yang begini kecil. Kandang kita sudah bagus sekali. Kandang yang dia buat itu luar biasa sederhananya. Bahwa Tuhan Maha Kuasa hadir dalam kesederhanaan. Di situ dia menunjukkan keagungan dirinya. Keagungan Tuhan itu justru dilihat dalam kesederhanaannya. Ya luar biasa ya, Katolik itu full of symbols. Very much, ya. Belajar filsafat teologi untuk bisa memahami ini. Kalau Pantesan kita belum kayak Romo ya. hafal-hafal kitab suci saja. Dan salah satu fakta yang bagus juga yang keaslian bahwa memang Tuhan itu ada, banyak orang meragukan itu kan. Contohnya pada saat yang pertama kali menemukan kuburan Yesus kosong itu adalah wanita. Wanita yang pada zaman itu dianggap sebagai minoritas. Warga kelas 2. Iya, warga kelas 2. Tapi kalau memang penulis-penulis Alkitab ini pengen bohong, pengen merekayasa, dia nggak akan tulis wanita-wanita sebagai saksi mata utama ketika melihat kuburan Yesus ya Romo ya. Jadi dan itu bukan cuma satu orang, tapi lusinan orang yang menulis hal yang sama gitu di Alkitab kita. Itu sudah dijawab oleh Paulus dalam 1 Korintus bab 15 ayat 1 sampai 11 bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada sejumlah orang. Karena kan ada tuduhan pasti bagaimana dia bisa bangkit karena tidak ada saksi yang bisa melihat bahwa dia bangkit. Tetapi Paulus mengatakan dia menampakkan diri pertama kepada murid-murid, kepada para rasul, 12 rasul, kepada Kefas dan paling pada Yakobus dan paling terakhir kepada aku yang hina ini menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Kalau orang mengatakan itu semua linglung atau apa, mungkin ratusan orang linglung semua. Maka meyakinkan sekali. Ya, memang tidak ada orang banyak. yang menyaksikan Yesus itu bangkit secara letterlek. Tetapi setelah Yesus bangkit, banyak sekali orang yang Berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Dan melihat juga bahwa 5 luka stigmata itu ada. Maka ketika pada Minggu Paskah kedua
Yesus itu menemui para murid di sebuah rumah, dia menunjukkan luka itu kepada Thomas. Kenapa ada luka itu ditunjukkan padahal dia sudah bangkit? Itu kan penting juga teologi. Betul. Supaya percaya. Ya, menunjukkan bahwa dia Bukan. juga Sekarang sisi ini kemanusiaan salib ada. ini bukan lagi kegagalan. Oh, tapi Tapi kemenangan. salib ini adalah kemuliaan, tanda kemuliaan, tanda penyelamatan. Maka ditunjukkan bekas luka itu. Itu bedanya. Tapi di momen itu kan Thomas akhirnya mengakui, Iya. iya Tuhanku dan Allahku kan Mo. Iya. Jadi Maka luka itu tetap ditunjukkan, bekas luka itu tetap ditunjukkan. Karena bagi iman kita, salib dan luka-luka itulah sebagai tanda kemenangan. salib bukan kegagalan lagi, tapi tanda kemuliaan dan kemenangan. Maka kita mendapat keselamatan. Luar biasa bro. Mendalam teologi kita. Nah, tapi argumen selanjutnya, Romo, itu saya ada pertanyaan di sebenarnya itu agak di akhir, tapi nggak apa-apa, saya lengkap-lengkap dikit. Itu adalah kenapa kita menganggap salibnya itu tetap ada Yesus, sedangkan salib itu adalah simbol kemenangan sebenarnya. Tapi kenapa masih ada korpus bagi kita umat Katolik? Ya, karena manusia tetap saja berdarah daging manusia, membutuhkan sesuatu yang bisa dia tangkap, juga berdasarkan indera. Kalau salibnya itu kosong, mungkin dia tidak terlalu terbantu untuk melihat bahwa untuk mendapatkan keselamatan itu melalui suatu perjuangan yang luar biasa, sehingga salib itu menjadi tanda kemenangan, tanda kemuliaan. Ya kan? Jadi Salibnya orang Katolik tuh ya, Absolutely. ada korpus soalnya. Dan bagi kita itu sebenarnya bukan penderitaan, Bukan tanda kemenangan justru. tanda kemenangan juga. tanda kemenangan. Soalnya kan banyak yang menyatakan bahwa Tuhan tuh tergantung tuh, gitu kan, berdarah-darah, luka-luka, menunjukkan dia lemah, gitu. Padahal ternyata justru adalah tanda kemenangan. Ya makanya kita harus memahami Tuhan itu jangan seperti memahami manusia. Boleh kita buat analogi Tuhan itu seperti manusia, cita dengan manusia, tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan segala makhluk termasuk manusia. Ya. Bahwa Tuhan itu tak terbatas, manusia tetap terbatas. Maka bagaimana bisa menjelaskan Allah yang tak terbatas oleh pikiran manusia yang terbatas? Itulah masalahnya. Sekali lagi, Allah itu maha kuasa, kita bukan maha kuasa kok. Allah itu tak terbatas, kita terbatas. Maka ahli-ahli teologi pada abad-abad pertengahan, termasuk Thomas Aquinas, Santo Agustinus mengatakan Allah itu tak terkatakan. Semua kata kita itu sebenarnya nggak cukup untuk menjelaskan siapa Allah. Jadi kalau ada manusia yang bisa menjelaskan siapa sesungguhnya Allah itu pasti bukan Allah. Karena nggak Bagaimana mungkin ada yang manusia bisa. Nggak itu mungkin yang bisa. terbatas bisa menjelaskan Allah yang tak terbatas. Ya nggak benar. Jadi secara singkat kalau ada yang tanya Romo, kenapa Romo pakai salib ada Yesusnya di sana? Kenapa bukan yang salib biasa? Romo Ya itu karena gimana? bagi saya korpus itu juga sebagai tanda kemuliaan. Ya. Sama seperti Yesus setelah disalib, dia menunjukkan dirinya kepada Thomas dan rasul-rasul lain dalam suatu tempat. Luka-luka itu tunjukkan. Karena dengan demikian salib dan luka-luka itu bukan lagi sebagai tanda kegagalan, Bukan kemaluan tanda ya, kemenangan dan tanda kemuliaan. tapi pride. Kenapa kita malu? Kita tanda kemenangan. Iya. Jadi banyak banget simbol-simbol Luar biasa. religius sebenarnya yang kita nggak sadar. Selama ini kita pakai salib berasa. Kayak kenapa juga kadang kita umat Katolik nggak bisa bertanggung jawab. Yes. Nah, balik banyak banget juga simbol di Jumat Agung. Tadi ada soal yang pas awal mula kita tiarap Romo dan tiarap. para imam tiarap dulu ketika masuk. Kemudian juga ada proses Penciuman pembukaan salib. Kemudian ada penciuman salib juga, Romo. Mungkin dijelasin sedikit apaan itu? Kenapa dibuka salibnya? Apakah karena si Yesusnya sudah Pertama Bangkit. dan 3 kali dibuka salib itu hanya menunjukkan untuk memahami sekali lagi misteri Paskah itu dibutuhkan tahapan-tahapan. Maka dibuka pertama-tama itu sebahagian, lalu kemudian tambah lagi, dan akhirnya ketiga kali. Hanya mau mengatakan sama aja dengan kita podcast ini, nggak mungkin sekali sudah jadi sempurna dan kita memahami semua
pertama kita lebih populer, lalu kedua lebih mendalam sedikit. Saya harap tahun depan juga podcast kita ini lebih teologis dan mendalam lagi. Gak bisa kita buat hal-hal yang sama terus. Dan asik Jadi, juga. semuanya butuh proses secara bertahap. Sama seperti buka salib Yesus itu juga bertahap. 3 kali tahapan itu. 3 kali. Oh iya 3 kali ya. Terus kenapa dicium Romo? Kenapa dicoy? Sebagai ungkapan kita, bagaimana kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada Kristus dan kita bersyukur kepadanya. Tapi nggak wajib juga kan ya dicium. Ya, Dihormati dengan cara berbeda kan boleh Romo ya. sebenarnya dalam liturgi disebut menghormati salib. Tetapi kemudian berkembang di Indonesia sampai pada mencium sehingga butuh sekian banyak salib. Tapi di dalam pedoman Misale Romanum, termasuk juga di dalam Misale Romanum, di situ ditegaskan bahwa supaya menggunakan satu salib sebagai kesejatian simbol. Sehingga kalau ada 3 salib, misalnya mana si salib Barnabas, mana salib yang saya cium, salib Yesus atau salib siapa gitu kan, jadi persoalan juga. Atau salib Dismas atau kan dia salib ketiga. Tapi saya kira itu nggak perlu dipersoalkan karena toh di Indonesia kita sudah terbiasa. Coba bayangkan semua kalau orang mau cium salib, salibnya hanya satu, sampai kapan itu selesai ibadat Jumat Agung. Ibadatnya ya. Kalau secara medis Nggak masalah. nggak Kan masalah ada- cium ya. ada itu. Dilap dulu, Ada dilap lap. dulu. Terus Tapi yang juga penting gini, pada Jumat Agung itu ada doa umat meriah. Dan yang menarik itu ada doa umat itu dipimpin dan diucapkan oleh imam sendiri. Ya. Beda dengan yang lain. Hanya mau mengatakan bahwa keselamatan itu sifatnya universal. Bukan hanya untuk orang Katolik. Untuk semua bangsa. Romo doa umat itu kan ada 10 ya kalau nggak salah ya. Iya, sebenarnya. Boleh malah mendoakan misalnya saja orang Israel, orang yang tidak percaya pada Kristus, malah juga didoakan orang yang tidak percaya pada Ya. Allah. Hanya mau mengatakan bahwa keselamatan itu sifatnya universal. Ya. Tapi dengan alasan praktis boleh dikurangin nggak Romo? Sebenarnya nggak boleh. Itu 10-10-nya mesti di Justru ini ya. karena orang nggak memahami maknanya ya boleh dikurangi. Tapi kalau memahami maknanya, kenapa didoakan juga pada orang yang tidak percaya pada Kristus, tidak percaya pada Allah, tetap itu didoakan. paling penting itu. Hanya mau mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk semua bangsa, untuk semua orang. Maka semua juga didoakan. Iya. Itu sebabnya juga maka di dalam Injil Yohanes disebut ketika Yesus disalibkan itu ditulis dalam 3 bahasa. Dalam bahasa Latin, bahasa yang berlaku pada saat itu, dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani. Karena Yerusalem menjadi tempat ziarah, sehingga juga ini menjadi berita bukan hanya untuk kelompok tertentu, komunitas tertentu, bangsa tertentu, tapi pada semua bangsa. Jadi keselamatan yang dibawa Yesus sifatnya universal, bukan hanya untuk komunitas tertentu. Nah, itulah. Luar biasa sekali ya. Ya, Jadi absolutely. daging semua nih bro hari ini bro. Dan kita mungkin masih level tengah, belum Yes. level mendalam loh. Kita masih meso. Masih meso. Ya, kita harus bertahap juga. Bertahap. memahaminya. Nggak bisa Betul. kita langsung sekaligus. Ada proses. Maka saya tadi beritahu pada Jason, supaya kita bertahap. Pertama-tama ya boleh kita agak sedikit biasa-biasa. Tapi yang kedua naik sedikit. Minggu depan, tahun depan, Kita semua jadi Romo. Sehingga lama-lama sebenarnya kan juga ada banyak hal yang mungkin karena kita kurang pahami, sehingga perayaan Ekaristi itu dianggap membosankan, kaku, seterusnya. Tapi saya sendiri mula-mula juga berpandangan begitu setelah saya habiskan jadi imam. Lambat laun setelah saya memahami, mengajar juga 22 tahun setelah mengajar liturgi, saya mulai bisa memahami Menikmati. itu. 20 tahun. Iya. Kita yang nggak belajar Itu aja. proses. Mengenai komuni itu Makin kan sebenarnya bingung. mendalam sekali. Bahwa setelah kita menyambut itu beberapa menit setelahnya kita jadi Tabernakel. Kalau you jadi tabernakel, kenapa you hormat lagi pada tabernakel yang ada di sana?
Ya. Dan Romo Jack kita bisa dibilang spesialis karena dulu di podcast sebelumnya Romo Jack tuh cerita kalau skripsi dia itu sempat ditolak sama uskup ya Romo ya. Terus disuruh buat lagi yang fokus pada ekaristi. Jadi memang Makanya nih jadi dokter liturgi. dokter spesialis liturgi nih. Nah, Romo Jack, satu hal lagi, di Jumat Agung itu ada komuni, padahal itu kan bukan misa. Kenapa? Tanpa konsekrasi. Kenapa tetap kita lakukan itu? Jumat Agung itu intinya adalah di mana terjadi keheningan total karena Yesus sudah ditangkap, Yesus sudah wafat. Tapi hanya mau mengatakan juga ketika Yesus wafat, dia juga tetap hidup. Maka kita menyambut tubuhnya itu dalam komuni itu. Dia wafat, tapi gereja tetap hidup dan dia tetap ada. Susah, you mikir-mikir susah itu. Tapi Kamis Putih kita nggak terima hosti kan? Terima dong. Menerima komuni, Terima. tapi komuni kita komuni pada Kamis Putih Itu kan pejaman berbeda terakhir. dengan komuni pada saat Jumat Agung. Pada saat Jumat Agung kita hanya menerima, tidak mengorbankan. Tidak ada konsekrasi dari imam. Tapi imam hanya menerima apa yang diberikan. Hanya kita juga menjadi sadar bahwa keselamatan bukan usaha manusia, tapi melulu adalah pemberian dari Allah sendiri. Itu teologinya mendalam itu. Sedangkan pada perayaan-perayaan Ekaristi lain, termasuk juga pada Kamis Putih itu, kita merayakan. Imam itu konsekrasi. Khusus untuk Kamis Putih digunakan hosti dari Kamis Putih. Ya. Hanya mau mengatakan bahwa kita hanya menerima. Dan Yesus walaupun mati di salib tetap hidup. Jadi hosti yang kita terima Jumat itu adalah hosti yang dikonsekrasi di hari Kamis. Maka setelah Kamis Putih itu kan dikosongkan. Yes. Tabernakel kosong. Seluruhnya di bunga-bunga di Dekorasi. taplak, dekorasi semua. Hanya kita masuk pada keheningan total di mana Tuhan sudah tinggi sekali kita punya teologi liturgi, teologi Ekaristi itu. Jadi mungkin banyak yang nggak ngerti, makanya jadi nggak menikmati, bro. Iya betul, dan bukan hanya menikmati, jadi orang juga bosen. Iya. Ngapain gue datang? Semua juga pada Karena nggak diam, paham. pada kok suntuk-suntuk. Padahal itu bukan sebuah kesuntukan bagi kita. Malah Paskah itu juga kemenangan bagi kita. Ya belum lagi, saya kan semester depan ini mengajar juga teologi arsitektur gereja. Dan ruang kosong itu ternyata punya makna yang luar biasa. Ya, kenapa misalnya panti imam itu dibuat luas dan setelahnya itu ada ruang kosong? Itu kan punya makna supaya Tuhan bisa hadir di situ. Dulu malah kita berdoa pakai ruang kosong kok, ada kursi kosong supaya Tuhan duduk di situ, kita berdoa. Itu Jadi doanya selalu ada kursi di sebelah kalau doa ya, sendiri kalau gitu. apa begitu ruang selalu Tuhan itu seperti duduk di situ. Di dalam arsitektur gereja ada, misalnya Basilika San Pietro itu, you sebesar apapun, setinggi apapun, masuk ke sana kecil, Ya, besar banget semua. Iya. merasa diri kecil. Hanya mau mengatakan di hadapan Allah kita kecil aja, jangan menyombongkan diri gitu loh. Manusia itu jatuh. Sayangnya nggak ada kayak gitu lagi. bukan karena kelemahan, bukan Gerejanya. karena kekurangan, tapi karena kesombongannya. Itu ada Basilika di Pik 2 bentar lagi. Ya, mudah-mudahan. Nah, Romo, nanti setelah Jumat Agung ada namanya Misa Vigili atau kita biasa sebutnya sebagai Malam Paskah, Malam Paskah. Sabtu Suci. Apa yang berbeda di hari itu dari biasanya? Misa Vigili itu kan lengkap sekali. Vigili Paskah itu mulai dengan lilin, mulai dengan api dinyalakan di luar gereja, bukan di dalam gereja. Ya, dengan lilin yang gede itu, besar. Tapi apinya itu juga nanti medsos Sumber perlu api. disorot itu. Sumber apinya. Mengapa dinyalakan api itu? Ya. Lalu setelah dengan susah payah, kalau dulu malah pakai Batu. saya masih mengalami bukan pakai korek api. Yang pakai besi di Pakai gini, lalu ada api kemudian nyala.
Jadi api itu benar-benar dari alam, Oke. kalau nyala. Dari situ dihidupkan lilin. Setelah lilin itu hidup, api dimatikan. Inilah api baru. Itu mulai diarap. Dibagikan. Jadi terang. Kenapa dalam pedoman liturgi dikatakan supaya Vigili Paskah atau malam Paskah dimulai jam 6 atau setelah matahari gelap, supaya simbol itu sungguh-sungguh bisa dihayati. Maka gelap gulita mula-mula hanya lilin satu itu, tapi kemudian mulai lilin dengan semua rombongan imam itu. Yang ketiga baru lilin itu sudah nyala semua. Hanya mau mengatakan manusia hidup dalam kegelapan, artinya dalam dosa, tanpa Tuhan. Dan ini ingat kejadian gelap gulita menurut kitab Kejadian. Tapi kemudian Allah memberikan terang. Itu persis simbol itu. Ya, baru nyanyi Lumen Christi bertahap begini. Ketika Lumen Christi ketiga Lumen Christi terang Kristus itu sudah nyala semua. Jadi nyalanya kita ini, terangnya kita ini bukan dari terang kita sendiri, tapi berasal dari terang Kristus. Maka di dalam Injil Yohanes kan Yesus adalah terang dunia. Ya. Itu kuat sekali itu. Jadi you nggak usah berdoa macam-macam dengan kata-kata yang panjang-panjang, cukup terang Kristus. Maka juga ada tangganya. Pertama agak tambah naik. Naik lagi. Hanya nadanya ya. Itu suatu gradasi. Mula-mula ini, tapi naik dan akhirnya terang dunia. Hanya mau mengatakan Kristus membawa terang, artinya membawa keselamatan bagi kita. Itu tidak banyak kata itu, tetapi doanya mendalam sekali. Maka saya mengatakan doa tidak selalu dengan kata-kata, dengan ungkapan-ungkapan itu kuat sekali. Dan setelah itu udah puncaknya. Setelah itu ada exultet. Exultet itu sebenarnya mengungkapkan seluruh sejarah keselamatan kita dari Perjanjian Lama yang oleh pemazmur ya. Kemudian itu semua diungkapkan itu. Di Jakarta dikurang-kurangi juga. Karena terlalu lama. Praktis. Ya, tapi sebenarnya menarik, baca itu ada hubungannya semua. Sejarah keselamatan yang diungkapkan dalam kitab suci. Dan bacaannya banyak loh. Malam Paskah itu bacaannya banyak. Ada berapa? 7. Ya itu. 11. Termasuk juga kalau pada Jumat Agung itu kan ada Pasio itu. Sebenarnya dalam teks asli nggak ada lagu selingan. Nggak ada lagu selingan. Di sini jadi panjang. Praktis lagi. Dikasih mau praktis malah memperpanjang diri. Supaya lebih menarik loh. Oh, niatnya baik, Aslinya nggak ada selingan. Kalau nggak ada selingan, nggak begitu lama. Orang bosan mungkin Romo. Tapi ya udah, kalau praktis lain lagi. Itu sama dengan hitungan ekonomi kan. Romo, termasuk tadi bacaan Vigili Paskah itu kan banyak ya Romo ya. Bacaannya ada 3. Ya. Habis itu ada bacaan episkopal juga. Kenapa tuh Romo? Bacaannya banyak. Itu wafat, kebangkitan, penderitaan, wafat dan kebangkitan Yesus kan banyak sekali pasetnya. Itu diungkapkan semua dalam bacaan itu. Ya. Ini sama halnya dengan gelas ini. Ini kan harus disoroti dari semua berbagai sisi. Ya, baru bisa kelihatan semua. Dan sebenarnya bacaan-bacaan itu sebenarnya membantu kita. Aspek yang begitu kaya dari pribadi keselamatan yang dibawa Yesus itu. Iya. Maka bacaan-bacaan itu banyak, ya jangan juga mengeluh. Karena ini adalah tawaran supaya kita bisa melihat secara holistik keselamatan di bawah Yesus itu. Lalu yang dimaksud dengan bacaan episkopal itu apa Romo? Episkopal itu dari episkopus, itu berarti imam, uskup. Jadi dulu sekali kan
ada stasi-stasi umat itu. Jadi supaya orang mengenal gembala utamanya itu ya uskup merayakan di situ itu sebenarnya. Tapi sekarang ini nggak terlalu diperhatikan itu. Luar biasa nih bro. Nggak ngerti gue maksudnya. Bacaannya itu ada bacaan khusus. Yang Bacaan uskup. bacaan uskup sebetulnya. Di malam Paskah. Oke. Tujuannya? Makanya Makanya udah gak diperhatiin lagi karena Dulu sekali ada maksudnya. dulu ada Betul. maksudnya. Terakhir kali ini kan sekarang pasca udah selesai, Romo bakal balik ke kamar dan akhirnya balik ke rutinitas Ada pengakuan dosa pelayan. Iya. Kita mencoba dulu. bukan hari ini, maksudnya nanti setelah pasca selesai you balik melakukan rutinitas lagi. Gimana cara Romo selalu memegang semangat Paskah itu, semangat kemenangan itu di keseharian. Kayak kita kan akhirnya balik kerja lagi, macet lagi, marah-marah lagi. Gimana sih supaya Dosa kita lagi. tetap dosa lagi, konsisten gitu. Dari awal tadi Jason, kita kan manusia dan kita bukan makhluk aliens yang turun dari surga lalu tiba-tiba kita suci. jadi begitu suci. Enggak. Romo Proses. juga, saya juga sama. Tetapi yang penting bukan berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangkit dalam hidup. Dan supaya kita jangan terlalu sering jatuh, kita butuh latihan juga. Sama dengan orang olahraga itu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi juara 3, juara 2, juara 1. Butuh latihan. Kalau kita ambil contoh pemain sepak bola Ronaldo itu olahraganya juga luar biasa. Jam berapa dia sudah bangun dan latihan dan seterusnya. Sama aja dengan orang main organ juga. Dari sejak muda dia sudah mulai berlatih. Jadi demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Ya. Nggak mungkin sekali selesai. Sekali Paskah langsung orang menjadi suci. Nggak juga. Butuh selalu. Tapi jangan pernah bosan juga, ya dosa saya tetap sama. Enggak. Kalau kita dengan tulus dan jujur berlatih, pasti maju juga. Dengan sekali lagi sadar betul, jangan pernah lupa bahwa kita harus berjuang untuk rendah hati. Dan Tuhan akan bantu kita dalam perjuangan itu. Jujur dan terus berlatih. Itu Romo, kata kuncinya. tadi mungkin salah saya ungkapinnya bukan episkopal, Romo. Bacaan epistola. Kalau epistola itu maksudnya apa, Romo? Epistola itu surat-surat rasul kan. Epistol. Oke. Ya. Jadi itu memang dibacakan waktu Vigili Paskah. Iya, itu sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi intinya itu supaya seluruh facet dalam kehidupan misteri keselamatan itu itu bisa terungkap. Terungkap. Siap. Jadi nggak cukup sebenarnya hanya satu perikop lalu mengungkapkan itu semua kenyataan yang sesungguhnya misteri keselamatan itu. Ya. Epistola, Bro, bukan episkopal. Mantesan. Aneh ya? Nih kok ada yang something's missing gitu dari tadi. Coba gue ya dengerin aja. Iya. Epistola itu epistel itu rasul. Rasul. Thank you Romo Jack for today. Yes. Episode 2 masa berbincang soal Paskah lagi. Ya, sekarang kita masuk sedikit dalam. Yes. Artinya kata lain lebih pada teologinya lah. Berarti tahun depan gue Tahun lebih depan PR kita- lagi. Setengah rombong. Udah pakai jubah ya kita interviewnya ya. Thank you guys, dan yang pastinya seperti yang dikatakan oleh Romo Luki juga, gereja itu bengkel. Jadi di sini kita semua berjuang. Yes. Dan pastinya kalau kita sudah benar, buat apa kita ke gereja? Justru karena kita berdosa, kita bersalah, dan kita mau mencari Tuhan Yesus, kita datang kembali ke Tuhan. Betul Romo? Amin. Amin. Amin.